pagi semuanya. Sebentar kita memulai kebaktian kita. Mari kita bersatu teduh. Mari kita menaikkan pujian Kaulah Harapan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sekali lagi boleh memberikan kesempatan bagi kami di minggu pagi ini untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati ibadah kami, khususnya ketika kami boleh datang memohon pertolongan yang daripada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat kami boleh berharap. Dan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang kiranya boleh terus menuntun, memimpin kehidupan kami hari demi hari, waktu demi waktu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari kita bersemangat menaikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhan tak
kita boleh mengakhiri bulan Juni dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu tinggal di dalam Kristus, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah in Christ. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberikan cinta kasih Tuhan dan anugerah yang begitu besar, begitu banyak di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak remaja, kami bersyukur kalau kami boleh menyelesaikan setiap sekolah kami, masa-masa studi kami, khususnya di semester ini. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap ujian, ulangan, dan juga setiap tes yang boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk masa-masa liburan ini, Tuhan yang kiranya terus menyatakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ketika kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Tema kita adalah tinggal di dalam Kristus, yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4 ya. LAI memberikan satu judul yaitu Pokok Anggur yang Benar ya. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tema kita adalah in Christ, tinggal di dalam Kristus ya. Dari ayat yang keempat itu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu ya. Jadi sebagai seorang atau sebagai ranting, kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam pokoknya, yaitu adalah pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, teman-teman tahu ya gambar ini kita seringkali menggunakan yang namanya gadget ya. Gadget itu harus bisa kita gunakan, itu harus ada yang namanya daya, yaitu biasa kalau kita sebut sebagai baterai begitu ya. Kalau misalnya baterainya udah mulai low, kalau biasa kita sebut sebagai low bat begitu ya. Nah, itu baterai itu harus dicolokkan kepada sumber daya begitu ya, atau yang biasa kita sebut sebagai charge begitu. Kita harus ngecas ulang baterai kita sampai kira-kira penuh. Nah, inilah pengertian yang saya mau samakan, bahwa ketika kita gunakan yang namanya gadget, kita gunakan HP atau kita gunakan laptop yang menggunakan daya, atau kita menggunakan sumber untuk bisa menyala gadget-gadget kita, itu harus kita selalu colokkan ke sumber daya, yaitu yang namanya listrik, kira-kira begitu ya. Nah, yang menarik adalah di dalam ayat keempat ini ya, di dalam ayat yang keempat ini, yang kalau di dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca itu ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kalau ada beberapa terjemahan yang lain begitu ya, itu ada yang bilang begini ya, tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian ya. Tetaplah bersatu ya.
ya dengan aku. Lalu kemudian ada terjemahan yang lain, berusahalah untuk hidup di dalam aku. Lihat ya. Jadi selain istilah tinggal, bersatu, tetapi juga ada istilahnya itu adalah hidup begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu abide in me, lalu kemudian ada remain in me, kira-kira begitu ya. Nah, yang menarik adalah begini, di dalam Injil Yohanes 15 ini kita mempelajari satu kiasan begitu ya, tentang pokok anggur. Kita membaca tentang ajakan dari Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, terjemahan yang dipakai kata tinggal itu, kalau tadi kita lihat di dalam terjemahan lain, khususnya dalam bahasa Inggris, itu ada terjemahan abide begitu ya. Terjemahan abide, tinggal, itu punya pengertian itu adalah berdiri di dalam kondisi, di dalam keadaan siap sedia ya, siap sedia, tetapi kita berdiri begitu ya. To stay in a given place, state, relation, or expectancy. To abide, to continue, dwell, kira-kira begitu ya. To endure. Nah, to remain, to stand still, kira-kira begitu ya. Seperti seorang tentara berjaga-jaga di depan rumah, atau satpam yang ada di depan rumah, dia berjaga-jaga, dia siap sedia. Kira-kira begitu ya. Nah, pengertian tinggal itu bukan seperti pengertian kalau kita tinggal di dalam rumah begitu ya, lalu kemudian kita udah makin lama kita udah sering udah kelamaan stay at home begitu ya, kita itu jadi males kan gitu ya. Ada yang kayak saya gitu kan, perutnya makin lama makin membesar begitu karena keseringan makan dan ngemil, lalu kemudian dan juga keseringan tidur, kira-kira begitu kan. Nah, jadinya kalau misalnya kita udah keseringan di rumah begitu ya, udah makin lama makin males, keluar rumah juga males, kemana-mana juga jadi males. Itu juga tinggal begitu ya, tinggal di dalam rumah begitu ya. Tapi pengertiannya adalah seperti kita adalah penduduk yang tinggal di satu negara tertentu begitu. Artinya penduduk tersebut tinggal bukan berarti berleha-leha, tetapi penduduk tersebut adalah dia berusaha, dia mengerjakan pekerjaan supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Itu juga adalah istilahnya tinggal. Jadi pengertian tinggal di sini adalah bukan yang pengertiannya itu adalah tinggal santai lalu kemudian, tetapi tinggal dalam pengertian ini adalah tinggal yang hidup, kira-kira begitu. Nah, tadi seperti yang gue bilang ada seperti tentara begitu ya. Kalau lihat gambar ini ya, gambar tentang tentara atau orang yang berjaga di depan istana Inggris begitu ya. Nah, lalu kemudian dia itu berjaga-jaga dengan senapannya begitu mungkin, lalu kemudian dengan topinya yang membumbung tinggi begitu. Nah, konon katanya begini, gue sih nggak pernah ke sono ya, tapi konon katanya begini ya, kalau kita berbuat apa saja di depan tentara tersebut itu tidak ngapa-ngapain kita. Ya, kita mau bikin muka jelek gitu ya, mau wele-welein dia begitu ya, kita mau bikin muka yang lucu-lucu di depan dia tidak akan merubah mimiknya begitu ya, dia tetap aja gitu kan gitu. Tetapi ada satu kali kejadian yang pernah saya lihat bahwa ketika ada orang yang iseng-iseng sentuh dia, wah dia langsung bereaksi. Jadi artinya ini si tentara ini dia tinggal tetap stay gitu ya, tetapi juga ready, kira-kira begitu. Jadi istilahnya adalah stay ready, kira-kira begitu. Nah, saya dapat satu gambar itu ya, stay ready and juga attack, kira-kira begitu ya. Stay ready and attack. Nah, di dalam kitab-kitab Yohanes, khususnya Rasul Yohanes menuliskan beberapa kitab gitu ya. Sedikit dia menuliskan ada 5 kitab, yaitu Injil Yohanes, lalu kemudian ada surat 3, lalu kemudian ada kitab Wahyu gitu yang
dituliskan oleh Rasul Yohanes, dan ada berbagai macam topik, ada berbagai macam tema. Salah satunya adalah tema tentang tinggal di dalam Kristus. Nah, tinggal di dalam Kristus itu pengertiannya adalah kita berada di dalam Tuhan. Kira-kira begitu ya. Seperti saya kutip nih ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Ya, saya bacain ya. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi pengertiannya adalah, pengertian itu diam, tetapi bukan diam yang santai, duduk-duduk, berleha-leha. Tetapi diamnya ini adalah ada sesuatu yang siap untuk dikerjakan. Nah, beberapa waktu kemarin gue dapat satu inspirasi gitu ya. Ada seorang yang bercerita begini ya, dan ini seorang pengkhotbah, dia cerita kepada anak-anak. Dia bilang begini ya, di Alkitab itu ada satu istilahnya itu adalah ini aku gitu ya. Nah, lalu kemudian ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang menggunakan istilah ini aku. Contoh misalnya ya, dia sih ceritanya tentang dari Samuel yang waktu itu masih kecil, lalu tinggal di bait Allah, lalu kemudian dia dengar suara Tuhan panggil-panggil Samuel, 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 lalu kemudian Samuel mengatakan, ya mungkin ini Bapak Eli nih yang panggil saya nih, Bapak Eli mungkin perlu saya karena Bapak Eli sudah tua. Nah, lalu kemudian Samuel bilang begini, Bapak Eli, ini aku. Ya, pengertian ini aku, atau mungkin dalam bahasa Ibrani itu adalah hineni gitu ya. Itu pengertiannya adalah begini, ini aku, saya siap untuk melakukan sesuatu. Ya, sama seperti misalnya Abraham. Ya, Abraham juga sama begitu ya. Lalu kemudian ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab juga sama ya, seperti misalnya Yusuf begitu, lalu kemudian Musa begitu, dan ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang lain mengatakan bahwa ini aku. Nah, pengertian ini aku adalah aku siap melakukan sesuatu. Jadi istilah stay, istilah tinggal, istilah in di dalam begitu ya, bukan berarti pengertiannya adalah oh saya ada di dalam, saya bisa tinggal, tetapi pengertian tinggal itu adalah saya hidup di dalamnya, saya melakukan sesuatu. Makanya tadi pakai istilah adalah stay and ready, kira-kira begitu, stay and ready. Jadi saya siap melakukan sesuatu. Nah, gua kasih satu contoh lagi ya. Di dalam Markus 14 ayat 34 ya, ingat cerita tentang Tuhan Yesus yang minta murid-muridnya untuk berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus mau berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus bilang begini ya, stay ready ya, get ready, berjaga-jaga ya, bersama-sama dengan aku minimal 1 jam saja ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi untuk menghadapi persoalan yang besar yang akan segera tiba, itu Tuhan Yesus bilang atau meminta kepada murid-muridnya, khususnya kepada 3 muridnya itu untuk tetap berjaga-jaga, stay ready begitu. Tapi kita tahu sama-sama ya, mereka nggak berhasil berjaga-jaga. Yang mereka lakukan adalah stay sleeping begitu ya, stay asleep begitu. Mereka nggak seperti seorang prajurit yang siap berdiri tegak, yang taat kepada pimpinan jenderalnya. Tapi mereka meninggalkan Tuhan Yesus sendirian berdoa di Taman Getsemani. Mereka nggak tinggal siap sedia. Mereka tetap tinggal tertidur, kira-kira begitu. Ya, jadi
Ada contoh lain ya, dengan istilah tinggal siaga dan bersiap, stay ready itu ya, di dalam nuansa yang hampir sama juga ya. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24 ya, gue bacain ya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mula itu harus tetap tinggal di dalam kamu, dan apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Jadi di dalam dua ayat ini kita boleh melihat satu gambaran begitu ya, stay ready atau get ready. Jadi istilahnya itu bukan yang tinggal lalu kemudian dan bersantai-santai, bermalas-malasan, tetapi tinggal dalam pengertian siap sedia melakukan sesuatu, siap untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kita tahu sama-sama ya, kita hafal ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Ada yang hafal nggak? Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Yohanes 3 ayat 16 kita hafal. Nah, pertanyaan gua, kalau 1 Yohanes 3 ayat 16 hafal? Nah, Yohanes 3 ayat 16 kita hafal mati ya, di luar kepala. Tapi kalau 1 Yohanes 3 ayat 16 kita hafal. Nah ya, kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16, Rasul Yohanes seperti memberikan satu teori begitu ya. Teorinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya kepada kita, sehingga kita yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, Rasul Yohanes memberikan prakteknya. Kalau saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu teorinya. Nah, sekarang bagaimana prakteknya saya bisa mengasihi Tuhan? Kalau teorinya saya dikasihi Tuhan, sekarang prakteknya saya mau mengasihi Tuhan dan saya mau mengasihi sesama saya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ketika kita sudah dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan adalah kita menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Nah, itu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani meminta kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu stay ready, stay alert gitu ya. Stay siap siaga begitu, tinggal diam dan siap siaga, bukan diam yang diam begitu. Nah, contoh yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana waktu Tuhan itu di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama begitu ya. Di sini ada satu tulisan yang menarik begitu ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lihat ya. Jadi di dalam Kejadian 3 ayat pertama dikatakan bahwa ular itu adalah yang paling cerdik, yang paling cerdik. Nah, pengertian yang paling cerdik ini adalah yang siap pakai, yang siap untuk dipakai. Yang menarik sekali ya. Kalau kita lihat ya, ular kok ular bisa bicara ya? Kok binatang bisa ngomong ya? Kira-kira begitu kan ya? Apakah binatang bisa bicara? Ya tentu bisa, ya kan? Ya, gogok saya bisa ngomong sama gogok yang lain. Kalau ada gogok
lain lewat depan rumah saya, gogok saya itu akan gogok gitu, kira-kira gitu kan ya. Itu kan yang namanya bahasa gogok. Bahasa kucing juga ada, bahasa bebek juga ada, bahasa ayam juga ada. Ya, mereka bisa berbicara, bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Tetapi apakah binatang bisa berbicara kepada manusia, atau apakah manusia bisa mengerti bahasa binatang? Kecuali ya, kalau yang beberapa waktu yang kemarin ada satu film namanya Dr. Dolittle. Dia bisa mengerti bahasa-bahasa binatang. Ya, kita tidak ada yang bisa mengerti bahasa binatang. Ya, manusia tidak bisa mengerti yang namanya bahasa binatang. Tetapi yang menarik di sini adalah kok ular bisa ngomong ya sama Hawa begitu. Sementara di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ketika Adam diberikan satu tugas oleh Tuhan untuk memberikan nama-nama kepada binatang-binatang, Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Artinya kan nggak bisa ngomong antara manusia dan binatang. Nah, kenapa di sini ular bisa bicara, ular bisa ngomong? Tentu kita tahu sama-sama adalah ular ini dipakai oleh iblis. Ular dipakai oleh kuasa gelap. Dan yang menarik adalah dikatakan bahwa ular adalah yang paling cerdik, istilahnya. Paling cerdik itu punya pengertian adalah yang siap dipakai. Ya, lihat. Jadi kalau murid-murid Tuhan Yesus katakan bahwa kamu stay alert, stay ready, kira-kira begitu. Tetapi mereka gagal. Sementara di sisi yang lain ada satu binatang yang siap dipakai, tetapi justru dipakai oleh kuasa gelap untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang percaya kepada Tuhan, kita tinggal pilih. Apakah kita mau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus katakan dan perintahkan untuk stay alert, stay ready. Kita harus tinggal dan siap siaga, tapi gagal, atau seperti ular, siap pakai, siap siaga, siap untuk digunakan, ready to use, tetapi justru digunakan sebagai senjata iblis. Ya, kita nggak bisa pilih, kita nggak boleh pilih. Oh, saya pilih jadi murid-murid Tuhan Yesus aja yang gagal, saya jadi ular aja yang siap pakai. No, kita harus memilih siap siaga, siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Seorang bernama Mother Teresa ya, mengatakan demikian. Love cannot remain by itself. It has no meaning. Love has to be put into action, and that action is service. Seorang Mother Teresa yang mungkin di dalam negaranya dia punya jaminan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dia harus pergi ke Kalkuta, ke India untuk tinggal bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang penuh dengan sakit penyakit, orang-orang yang kusta. Tetapi justru dia memilih jalan yang sulit, jalan yang penuh dengan penderitaan tersebut. Love cannot remain by itself. It has no meaning. Love has to be put into action, and that action is service. Love has to be put into action. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, ada satu action yang kita kerjakan. Ada satu hal yang kita lakukan. Tinggal di dalam Tuhan itu adalah ready to use, bersiap siaga. Maukah kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Maukah kita tetap bersiap siaga di dalam Tuhan? Maukah kita tetap hidup berbuah bagi Tuhan? Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam pokok anggur yang adalah Tuhan Yesus itu, maka kita bisa berbuah banyak, melakukan banyak perkara, melakukan banyak cinta kasih
Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh percaya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih kalau bukan hanya kesempatan kami boleh percaya kepada Tuhan saja Tuhan berikan, tetapi juga Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bisa berbagi kasih kepada orang lain. Karena kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kami boleh tinggal di dalam Tuhan, kami boleh hidup di dalam Tuhan, dan kami boleh siap siaga untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin kami kerjakan bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap kami, berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami, berkati negara kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat mengumpulkannya dalam amplop persembahan atau dapat mentransferkannya ke nomor BCA. Ibadah selesai, kita akan menaikkan pujian terima kasih Tuhan.